saya Edi Sukendri di channel saya tentang pembelajaran matematika, yaitu Edi Sukendri Hamzah. Materi kita kali ini mengenai tentang pencacahan dan permutasi. Pencacahan dan permutasi yakni materi matematika umum di kelas 12 semester ganjil. Kita masuk ke pencacahan dan permutasi. Di pencacahan ini, yang pertama adalah pengisian tempat yang tersedia. Artinya bahwa ada suatu tempat yang mana setelah ditersediakan, maka tempat-tempat itu akan kita isi. Seperti contoh di sini. Misalkan saya punya koleksi, di dalam lemari saya terdapat 4 helai baju, yaitu dengan berwarnanya berbeda-berbeda. Kemudian 3 helai celana juga sama dengan warna berbeda, dengan modelnya berbeda, dan penampilan berikutnya saya menggunakan dasi, yaitu 2 helai dasi dengan warna berbeda. Pertanyaannya adalah, ada berapa banyak cara saya berpenampilan setiap harinya dengan menggunakan variasinya. Tersedia di sini bahwa ada baju itu ada 4. Oke, kemudian ada celana itu ada 2. Kemudian di sini ada dasinya ada 2. Kalau kita perhatikan, misalkan di sini warna merah, berbaju merah, celana hitam, dasi kuning, atau baju ini dan seterusnya. Maka dengan demikian, kalau kita perhatikan banyaknya variasinya di sini, berarti di sini kotak di sini ada 4 yang tersedia. Di sini ada 3 yang tersedia, di sini ada 2 yang tersedia. Dengan demikian, banyaknya cara saya berbusana, berpenampilan, tinggal kita kalikan saja. Di sini berarti 4, kita kalikan dengan di sini 3, di sini ada 2, maka dengan demikian banyaknya cara berpenampilan saya sebanyak 24 cara. Itulah yang disebut dengan pengisian tempat yang tersedia. Faktorial di sini, kalau kita perhatikan dulu contoh di sini. Dari 4 calon pengurus kelas, 4 itu kemudian akan dipilih sebagai ketua, sebagai wakil ketua, sebagai sekretaris, dan sebagai bendahara. Pertanyaannya adalah, ada berapa cara pengurus kelas yang berbeda dengan tidak ada jabatan rangkap? Kalau kita perhatikan dengan yang tadi pengisian tempat itu, kalau di pengisian tempat itu sudah ditentukan bahwa ketua ada berapa orang, wakil ada berapa orang, sekretaris ada berapa orang. Apa kalau dengan tadi di ketua sudah tentukan berapa orang, wakilnya sudah tentukan, sekretaris sudah tentukan. Kalau di sini artinya bahwa dia itu semua mempunyai kesempatan yang sama. Dari 4 ini anggaplah bahwa 4 ini adalah ada si A, ada si B, ada si C, ada si D. Kalau kita perhatikan, dia tidak boleh menjabat rangkap. Di ketua di sini berarti semua punya kesempatan. Berapa kesempatan? Si A bisa, si B bisa, si C bisa, si D bisa. Maka di sini 4 orang mempunyai kesempatan yang sama. Oke, kalau seandainya si A sudah di sini, maka dia tidak mungkin berada di sini lagi. Ya, kalau dia sudah ketua, otomatis untuk jabatan berikutnya, maka yang tadi di ketua itu berkurang 1. Maka yang tadi 4 di sini menjadi 4 berkurang 1. Kok berkurang 1? Karena di sini sudah dipakai sebagai ketua. Di sini sudah dipakai 1, di sini sudah dipakai 1 karena tidak ada jabatan rapat. Maka di sini yang tadi 4 berkurang 2. Bendahara juga sama. Sini 1, sini 2, sini 3, maka di sini berkurang 3. Sehingga dengan demikian ini 4 kita kalikan dengan 3, kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan 1. Sehingga kalau seandainya saya ganti dengan di sini adalah n, kemudian di sini menjadi n kurang 1, di sini menjadi n kurang 2, di sini menjadi n kurang 3, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan faktorial. Ya, berarti kalau dia ada 4 pengurus dengan kepengurusan jabatan tidak rangkap, maka banyaknya variasinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 sehingga menjadi 24 cara. Oke, yang ketiga adalah permutasi. Kita perhatikan di sini contoh, nanti saya jelaskan permutasi apa. Misalkan calon kepengurusan kelas ada 5, yaitu terdiri dari si A, si B, si C, si D, dan E. Kemudian dari 5 itu akan dipilih ada sebagai ketua kelas, wakil ketua kelas, dan sekretaris.
Terus berapa banyaknya cara kepengurusan berbeda dengan tidak ada jabatan lengkap? Kalau kita perhatikan hampir sama dengan contoh yang pada faktorial tadi. Bedanya hanya apa? Kalau di faktorial tadi 4, dari 4 itu dipakai ke 4-4-nya sebagai pengurus. Sementara sini ada calonnya ada 5, tapi yang digunakan hanya 3. Di ketua di sini siapa saja yang bisa ketua? Ada boleh si A, si B, si C, si D, si E. Maka di sini ada kelima-limanya boleh sebagai ketua, punya kesempatan. Kemudian wakil ketua, kalau di ketua sudah dipakai sini 1 orang, berarti jatah untuk di sini berkurang 1, maka di sini menjadi 5 berkurang 1. Sama juga dengan sekretaris, maka jatah sekretaris karena sudah ditetapkan sebagai ketua, sudah ditetapkan sebagai wakil ketua, maka di sini berkurang 2. Nah, kita kalikan dengan 4. Kita kalikan dengan 3, maka hasilnya ada 60 cara. Kita perhatikan kasus seperti ini, maka dia disebut dengan permutasi. Permutasinya rumusnya adalah MPR, yaitu M faktorial yang tadi simbol faktorial, kemudian adalah sini M dikurang R faktorial. M di sini artinya banyaknya objeknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, maka objeknya ada 5. P kasusnya adalah permutasi. R ini adalah yang diminta atau yang diinginkan, ada sebagai ketua, ada wakil, ada sekretaris, maka di sini adalah 3. Maka N faktorial 5 faktorial kemudian per N kurang R 5 kurang 3 faktorial, maka hasilnya menjadi 5 faktorial per 5 dikurang 3 adalah 2 faktorial. Kita tahu tadi faktorial adalah N kurang 1, N kurang 2 dan seterusnya. Maka kalau di sini 5, maka dia 5 kurang 1 berarti 4, 5 kurang 2, 3, 2, 1. Tinggal kita kurangkan. Ini juga sama, 2 kurang 1 adalah 1. Maka di sini kita bagi sama, kita coret, maka hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Lanjutkan, permutasi terbagi dari yang pertama adalah permutasi dengan objek yang sama. Berarti ternyata ada objek yang sama. Seperti contoh misalkan ada berapa cara menyusun kata-kata Om Jojo. Di sini Om Jojo berarti ada yang sama, yaitu O-nya sama, J-nya sama. Kalau kita susun, maka J di sini dengan J di sini sama, kita tukar juga sama. Itulah disebut dengan permutasi dengan objek yang sama. Oke, kita perhatikan. Jadi kalau kasusnya seperti ini, maka M ini adalah banyaknya objeknya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. P karena dia masih termasuk permutasi. Kemudian yang sama apa? O-nya ada berapa? 3. Maka kita tulis di sini 3. Ki berapa? J-nya ada berapa? 2. Kalau masih ada lanjut dan seterusnya. Dengan demikian berarti N faktorial, N-nya adalah 6 faktorial per sini R-nya adalah 3, ini adalah 2. Ya. Oke, kalau kita perhatikan ini boleh kita coret di sini. Oke, maka tersisa 6 faktorial kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sementara 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 yang sama kita coret, maka tersisa tinggal 6 kali 5 kali 4 karena 3, 2, 1 dengan sini sama. Sementara 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Berarti ini bisa kita coret dapat 2, maka dengan demikian 6 kali 5 30 kali 2 adalah 60 cara. Itu namanya permutasi dengan objek yang sama. Ini asal katanya adalah siklus. Siklus ini artinya dengan siklus. Siklus itu artinya apa? Siklus artinya berputar. Oke, atau melingkar. Jadi ciri-cirinya dari permutasi siklus itu adalah permutasi yang mana suatu kejadiannya itu dengan cara melingkar. Kita perhatikan contohnya. Acara makan malam di sebuah keluarga terdiri dari ada ayah, ada bunda, ada kakak, ada adik, ada nenek. Berarti penghuni rumah itu ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Kita perhatikan maka posisi mereka, apakah dia mejanya bundar atau meja segi 4 begini, maka posisinya habis ayah siapa dan seterusnya ada berapa caranya, itu adalah disebut dengan permutasi siklis. Kalau kita perhatikan, maka permutasi siklis rumusnya seperti ini.
Berarti langsung aja n kurang 1 faktorial. Rumus permutasi siklis. Maka kita perhatikan di sini ada berapa? Ada 5. Maka kejadiannya ada berapa posisinya? Cukup kita menggunakan 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Tadi 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya adalah 24 cara. Artinya kalau seandainya dia dengan cara berbeda, maka hari ke-25 maka posisinya akan sama lagi. Dengan demikian banyaknya cara posisi duduk mereka ada 24 cara. Oke, kita perhatikan di sini ada contoh soalnya. Yang pertama adalah ada 2 jalur, yaitu dari A ke B, kemudian dari B ke C ada 2 jalur. Yang mana dari A ke B itu ada 3 jalur, kemudian dari B ke C ada 4 jalur. Pertanyaannya adalah yang pertama, ada berapa banyaknya cara berbeda yang dilalui dari A ke C? Kalau ke B itu adalah 3 jalur. Kemudian dari B ke C itu adalah 4 jalur. Maka dari A ke B ke C itu banyak jalurnya. Itu sama seperti tadi adalah pengisian tempat. Kita kalikan aja kejadian pertama kalikan kedua, maka sini 3 dikali 4 maka hasilnya adalah 12 cara. Dari A ke B, kemudian dari B ke C. A ke B adalah perginya dulu, sini 3, sini 4. Kemudian karena pulang pergi, maka di sini pertama 3 kita kalikan dengan 4, masih juga sama pengisian tempat yang tersedia. Balik lagi, tadi perginya pulangnya 4 lagi, kemudian 3 lagi. Maka 3 kali 4 12, 12 dikali 12 144 cara. Pertemuan berarti ini A ke B ke C. Tadi A ke B adalah 3 jalur, kemudian B ke C adalah 4 jalur. Kemudian dari C ke B, karena satu jalur sudah dipakai, tidak boleh jalur yang sama, maka di sini berkurang 1. Berikutnya adalah dari sini ke sini 4 dikurang 1. Jadi berkurang jalurnya karena 1 sudah dipakai. Dari sini juga sama, di sini juga sama 3 dikurang 1. Dengan demikian berarti pengisiannya menjadi 3 kali 4, kemudian kali 3 kali 2. Maka sini dapatnya 12 dikali 6 72 cara. Dari angka tersedia ada angka 1, 3, 4, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka. Kemudian dari angka ini akan disusun menjadi bilangan ratusan. Yang mana pertanyaannya adalah tentukan ada banyaknya bilangan yang berbeda. Berarti bilangan ratusan yang berbeda, seperti contoh misalkan dari 1, 3, 4, 5 bisa kita 111, 102, 134 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan berarti di sini karena ratusan, di ratusan itu terdiri dari ada angka ratusan, angka puluhan, angka satuan. Yang menempati angka ratusan semuanya bisa, 1 bisa, 3 bisa, 4 dan seterusnya bisa. Berarti ada berapa? Ada 6 angka, semuanya bisa menempatinya. Di puluhan juga sama, 6 juga. Di satuan juga sama, 6. Kenapa bisa? Karena boleh menjadi 333. Berarti boleh angkanya berulang, boleh. Dengan demikian kejadiannya adalah 6 kali 6 kali 6 di sini adalah 6 kali 6 adalah 36 dikali ini 6, maka di sini ada 216. Nah, bedanya apa? Beda yang A dengan B. Yang di sini tidak boleh angka berulang. Artinya kalau sudah ada angka 6 tidak boleh angka 6 lagi. Kalau sudah ada angka 6 tidak boleh angka 6 lagi. Dia juga sama ratusan, puluhan, satuan. Oke, kita perhatikan. Di ratusan itu apa? Di ratusan itu ada berapa? Ada 1, 3, 4, 6, 7, 9. Berarti ada 6 angka. 6 angka. Kemudian di puluhan artinya tidak boleh seperti berulang seperti ini. 333 nggak boleh angka yang sama. Kalau di sini boleh karena banyak variasinya. Sehingga dengan demikian kalau sudah angka 1 sudah dipakai di sini, maka di sini jatahnya berkurang. Maka di sini menjadi 6 berkurang 1. Di sini juga sama. Kalau sini sudah dipakai di ratusan, sudah dipakai di puluhan angkanya, maka angka di sini jatahnya berkurang. Maka di sini menjadi 6 dikurang 2. Maka hasilnya 6 kali 5 kali 4. Berarti hasilnya adalah 120 cara. Nah, kemudian di yang C adalah ada batasannya dari 400 sampai
800. Caranya juga sama, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Cuma dia dibatasi dari 400 sampai dengan 800. Hanya boleh angka 4, angka 6, angka 7, angka 9 nggak boleh. Karena hanya 400 berapa, 700 boleh. Maka di sini menjadi 3. Artinya untuk ratusan hanya 3, yaitu angka 4, angka 6, angka 7. Karena kalau angka 3 di 300, angka 9 900 berarti lebih. Kemudian di puluhan ini semuanya dipakai. 1 boleh ngisi, 3 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 7 boleh, 9 boleh. Maka di sini menjadi semuanya boleh menjadi 6. Tetapi sudah dipakai di sini di ratusan, maka jatahnya berkurang 1. Begitu juga di satuan. Di satuan ini semuanya dipakai. 1 boleh, 3 boleh. Maka di sini adalah 6 juga. Karena sini sudah dipakai sini dan dipakai sini, maka sini berkurang 2. Maka hasilnya menjadi 3. 6 kurang 1 adalah 5. 6 kurang 2 adalah 4. Maka 5 kali 4, 20 kali 3, 60 cara. Oke, yang D-nya banyak bilangan ganjil. Sekarang bilangan ganjil dari yang tersedia di sini. Kalau kita memperhatikan bilangan, apakah bilangan itu ganjil atau genap, maka kita memperhatikan yang ujungnya. Contoh, ratusan sini yang ganjil berapa? Yaitu 647. Maka kita perhatikan belakangnya ganjilnya. Maka dia sama. Jadi karena dia ratusan, terdiri dari angka ratusan, puluhan, satuan. Tapi kita mulainya di satuan. Kenapa di satuan? Karena yang kita perhatikan adalah angka ganjilnya. Maka diganjil di sini dapat diisi oleh angka 1, kemudian angka 3, angka 7, angka 9. 1, 3, 7, 9. Berarti ada berapa? Diisi oleh 4 angka saja. Kemudian di sini semuanya bisa. 1 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Tetapi sudah dipakai sini 1, maka di sini menjadi 6 berkurang 1. Di ratusan juga sama. Sudah jatah sini dipakai 1, di sini dipakai 1, maka sini menjadi 6 dikurang 2. Maka hasilnya 6 dikurang 2, 4. 6 kurang 1, 5. 4 tetap, oke. 5 kali 4 adalah 20. 20 kali 4, 80 cara. Jadi kan sini contoh yang ketiga adalah rapat OSIS dihadiri oleh kelas 10, ada 3 orang, yaitu terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kelas 11 terdiri dari 3 orang juga, yaitu laki-laki semua, dan kelas 12 2 orang yang terdiri dari perempuan semua. Pertanyaannya adalah tentukan A, ada berapa cara posisi duduk mereka jika posisi rapat mereka dengan cara melingkar. Yang B, berapa cara posisi mereka, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah masing-masing kelas itu duduk berdekatan, tidak boleh terpisah. Yang C juga sama, tetapi adalah yang jenis kelaminnya adalah jawaban yang pertama yang melingkar seperti ini. Kalau melingkar tadi adalah permutasi siklis, yaitu ada berapa orang? Ada semuanya. Kelas 10 tadi ada 3 orang. Kira-kira kelas 11 juga ada 3 tadi, dan kelas 12 ada 2. Berarti banyak orang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang semuanya. Dengan posisi melingkar kita tahu tadi permutasi siklis rumusnya adalah N kurang 1 faktorial. N banyak objeknya 8, maka di sini 8 kurang 1 faktorial sama dengan 7 faktorial. Berapa 7 faktorial? 7 faktorial tinggal kamu cari saja. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itulah banyak caranya. Kemudian yang B, cara posisi mereka, tetapi ada syaratnya, yaitu kelas yang berdekatan. Tidak mau dipisah. Berarti tetap posisi melingkar, dia dengan cara berdekatan. Artinya kelas 10 3 orang berdekatan, tidak boleh dipisah. Kelas ini kelas 10, kelas 11 juga sama, kelas 11 juga ada 3 orang. Kemudian kelas 12 itu ada 2 orang. Ini kelas 10, ini kelas 11, ini kelas 12. Ada berapa caranya? Oke, kita perhatikan, karena di sini melingkar, maka di sini juga disebut dengan permutasi siklis. Kita perhatikan, di sini kita anggap satu paket, satu kesatuan, berarti 1,
2, 3. Berarti ada 3 paket, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Karena melingkar maka di sini menjadi 3 dikurang 1 faktorial. Kemudian ada syarat lagi, ini berdekatan. Berarti berdekatan pas 10 berdekatan ini boleh bertukar-tukar, maka di sini menjadi dikali dengan 3 faktorial. Kemudian di sini juga sama, kita kalikan dengan 3 faktorial. Di sini juga sama, kita kalikan dengan 2 faktorial. Berarti hasilnya adalah 3 kurang 1 itu adalah 2. 2 faktorial adalah 2 dikali 1 berarti 2. Oke, dikali 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 berarti dikali 6. 3 faktorial juga dikali 6. Sini 6. 2 faktorial 2 kali 1 berarti 2, maka hasilnya adalah 144 cara. Oke, yang terakhirnya yaitu posisi jika jenis kelamin berdekatan. Masih dengan posisi melingkar. Kita perhatikan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Laki-laki ada berapa? Di kelas 10 ada orang. Kemudian di kelas 11 itu ada 3 orang. Kelas 12 kan perempuan semuanya. Berarti dengan demikian laki-laki ada 5. Laki-lakinya ada 5. Kita buat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah laki-laki. Kemudian karena jumlah semuanya ada 8, berarti sisanya adalah perempuannya ada 3 orang. Ini perempuan. Oke, perempuan. Oke. Berarti kita perhatikan, laki-laki dianggap 1 paket, perempuan kita anggap 1 paket, maka di sini menjadi 2 variasi. Karena posisinya melingkar berarti 2 dikurang 1 faktorial. Kemudian laki-laki boleh bertukar-tukar posisinya 1, 2, 3, 4, 5 karena boleh bertukar, maka di sini menjadi 5 faktorial dan di sini boleh tukar-tukar juga berarti dia 3 faktorial. 2 kurang 1, 1 faktorial adalah 1. 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 120. 3 faktorial itu berapa? 3 kali 2 kali 1 berarti adalah 6. 6 kali 12, 72, maka banyaknya posisinya 720 cara. Sudah pembelajaran kita hari ini yaitu tentang yang tadi adalah pencacahan, pada, dan permutasi. Kemudian jangan lupa sebelum kamu tonton, kamu subscribe dulu, kemudian kamu like, kemudian kamu share, kemudian kamu komen, yaitu sehingga kamu bisa mendapatkan video-video terbaik saya. Jangan lupa di channel Edi Sukendri Hamzah. Sampai jumpa. Wassalam.